Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihana fiddin banyak taha alaina butuhal marifin bijahi sayyidina khairil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ajma'in لكلمة الشريحة المحمودة في الدولة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang saya muliakan, sama-sama kita hormati beliau ibu kita semuanya, Bapak Haji Mari, beliau Bapak Haji dan seluruh sesepuh Masjid Darul Khasyi'in dan seluruh jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dijaga nikmat iman dan nikmat Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat, dan kita selalu bersenandung sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun iman, yang mana rukun-rukun iman ini sudah kita awali sebelumnya, yaitu tentang rukun-rukun Islam. Kenapa kita orang yang bisa dikatakan muslim, mukmin ini perlu mengetahui rukun-rukun tersebut? Karena rukun-rukun itu ibarat fondasi, dan keislaman seseorang itu ibarat bangunan. Maka keislaman seseorang itu tidak mungkin bisa kokoh tanpa fondasi, dan fondasinya itu adalah rukun-rukun, baik rukun iman ataupun rukun Islam. Maka apabila ada orang yang mengaku dirinya muslim, terlahir dalam keadaan Islam, tapi dia tidak mengetahui rukun iman dan Islam, ini kata para ulama, hobi itu jelek sekali. Artinya hanya identitasnya muslim, akan tetapi dia di sini tidak kuat keislamannya. Maka dari itu kita perlu ngaji. Kita perlu ngaji, tahu apa saja yang menjadi
pondasi-pondasi keimanan dan keislaman kita. Dan alhamdulillah kita sudah mengkajinya, ya meskipun tidak terlalu mendalam, itu mudah-mudahan sudah menggugurkan kewajiban kita. Karena kata para ulama, iman apabila tidak didasari oleh ilmu, maka ini namanya iman ikut-ikutan. Kalau iman ikut-ikutan itu imannya benar, tapi berdosa. Karena apa? Meninggalkan ilmu. Jadi kita meskipun sudah terlahir dalam keadaan muslim, tetap kita harus ngaji, harus tahu apa yang menjadi dasar-dasar keimanan dan keislaman kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian juga perlu kita ketahui, selain rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam, ada satu rukun lagi, yang mana rukun ini diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang dikenal hadis ini dengan hadis Jibril. Jadi ceritanya malaikat Jibril ini menjelma menjadi manusia, kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang perkara-perkara agama. Pertama ditanya tentang rukun-rukun Islam, dijawab oleh Nabi. Kemudian ditanya tentang rukun-rukun iman, juga dijawab oleh Nabi. Dan yang ketiga ditanya, ya Muhammad, mal ihsan, apa itu ihsan? Nah, ini termasuk juga rukun agama. Rukun agama yang Nabi Muhammad SAW. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, engkau ibadah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakin bahwa Allah melihatmu. Ini disebut dengan ihsan. Ihsan, ya, ihsan itu menurut bahasa artinya baik, bagus, itu ihsan. Maka iman dan Islam itu baiknya atau buruknya dilihat dari ihsan. Oleh karena itu Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ini menjelaskan kepada kita bahwa ihsan itu ada 3 tingkatan. Seseorang itu baik, Islamnya baik, imannya dilihat dari 3 tingkatan ini. Tingkatan yang pertama ialah seseorang yang ibadah, seseorang yang beriman berdasarkan ilmu. Ini yang pertama. Jadi ambil contoh, dia itu sholat, dia tahu ilmu-ilmu tentang sholat, rukun-rukunnya apa saja, syarat-syaratnya apa saja, kewajiban-kewajibannya apa saja, sunnah-sunnahnya apa saja, kemudian ditunaikan sesuai dengan ilmunya. Sholatnya itu ditunaikan sesuai dengan ilmunya. Maka di sini dia sudah tergolong orang yang beribadah ataupun orang yang beriman dengan ihsan. Meskipun apa? Meskipun mungkin hatinya lalai. Kita takbir Allahu Akbar. Ini kalau jujur, takbir pertama itu yang dipikirkan apa? Ya, masing-masing bisa jawab Allahu Akbar. Kalau yang dipikirkan benar-benar Allah, nah berarti itu mantap. Tapi kalau misalnya yang dipikirkan selain Allah, tapi di dalam sholatnya itu sudah sesuai dengan ilmu, maka dia juga sudah tergolong ihsan. Meskipun masih lalai. Yang kedua, tingkatan yang kedua ihsan itu ialah al-muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Merasa diawasi itu berarti bukan secara lahir saja, tapi secara batin juga. Karena Allah itu mengetahui yang nampak, yang tidak nampak juga diketahui oleh Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia kita bisa pura-pura. Kita bisa pura-pura baik di hadapannya, tapi hati kita mungkin lain. Kita bisa berkata ini, tapi mungkin hati kita berkata yang lain. Itu kalau sesama manusia. Tapi kalau untuk Allah itu berbeda. Allah mengetahui isi hati. Wallahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu tahu rahasia, bahkan yang lebih rahasia dari rahasia.
maka jangan merahasiakan sesuatu dari Allah. Karena Allah itu tahu rahasia dan sesuatu yang lebih rahasia dari rahasia. Apa itu? Sesuatu yang lebih rahasia dari rahasia yaitu rahasia yang sudah kita lupakan. Ada tidak seperti itu? Kita punya rahasia tapi sudah lupa rahasia itu. Allah tahu itu. Masih Allah ingat. Nah itu maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita muraqabah itu bukan secara lahir saja. Bukan seperti ya CCTV kita sholat ya jadi harus bagus secara lahir. Tidak, juga secara batin. Maka ketika orang misalnya sholat dia takbir Allahu Akbar, maka seharusnya dia itu benar-benar menyatakan bahwa Allah itu maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Itu contohnya yang muraqabah. Begitu juga di dalam sholatnya misalnya. Di dalam sholatnya dia itu merasa diawasi oleh Allah secara lahir dan batin. Kemudian tingkatan yang ketiga ialah musyahadah. Ini tingkatan ihsan. Yang ketiga adalah musyahadah. Apa itu musyahadah? Musyahadah itu dia seakan-akan melihat Allah. Jadi sholatnya itu dia seakan-akan melihat Allah. Dan ini makomnya para nabi. Para nabi itu seperti itu. Kalau sholat itu seakan-akan menghadap Allah. Itu para nabi. Begitu juga para wali-walinya Allah. Para wali-walinya Allah. Kalau kita mengambil contoh banyak sekali. Contoh dari Nabi ya banyak sekali. Contoh dari para wali-wali juga banyak sekali. Saya ambil satu contoh saja. Ada salah satu cucunya Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Al-Imam Ali Zainal Abidin ini adalah anak dari Imam Husain. Imam Husain anak dari Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib ini menantunya Nabi. Suaminya Siti Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW. Ini cucunya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu kalau sholat, jangankan sholat, wudhu itu sudah pucat. Baru wudhu itu sudah pucat. Kalau kita kan wudhu seger. Kalau beliau malahan wudhu itu pucat. Ditanya, kenapa engkau kok pucat seperti itu wahai imam? Dijawab, apakah engkau tidak tahu kepada siapa aku akan menghadap? Jadi sudah dirasakan keberadaan Allah meskipun sebelum sholat. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Ya ibaratnya begini, ketika kita berjumpa dengan orang yang kita takut, yang kita segani, itu pasti kita agak pucat, agak dingin tangannya. Maka bagaimana kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang beliau rasakan. Ini termasuk makom tinggi, makom musyahadah, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat sholat, apalagi di saat sholat, beliau itu lebih senang orang itu ribut saat beliau sholat ketimbang orang ribut dan beliau di luar sholat. Karena kalau beliau di dalam sholat, beliau tidak dengar apa-apa. Kebisikan itu tidak ada. Jadi kalau ada yang ribut-ribut di rumah, kata beliau, jangan ribut dulu, saya sholat dulu. Saat sholat, baru beliau itu tidak dengar apa-apa. Itu Imam Ali Zainal Abidin, salah satu contohnya. Kalau kita kebalikannya, kalau ada orang ribut saat sholat, kita nggak khusyuk. Itu kebalikannya. Nah ini karena apa? Makomnya memang makom sudah tinggi ya. Makom para nabi, makom para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga salah satu kisah di mana beliau itu pernah sholat, kemudian rumah beliau kebakaran. Imam Ali Zainal Abidin. Jadi sholat rumahnya kebakaran. Kalau dalam hukum orang yang sholat kemudian ada sesuatu yang membahayakan boleh membatalkan sholat. Misalnya lagi sholat gempa, ya sudah batalkan sholat, selamatkan diri karena mengancam nyawa. Ini beliau sholat di rumahnya kebakaran, orang semua panik, tapi beliau melanjutkan sholat.
Bayangkan rumah kebakaran, orang-orang lari, beliau masih melanjutkan sholat. Akhirnya alhamdulillah beliau selamat. Setelah selamat, beliau itu ditanya, "Wahai imam, apa gerangan? Kok jenengan ini lagi kebakaran kok nggak lari, menyelamatkan diri? Kenapa lanjutkan sholat?" Apa jawab beliau? Al-hasni narul akhirah an-naridun. Api neraka itu melalaikanku dari api dunia. Jadi saat sholat itu dia benar-benar merasakan pedihnya, bagaimana pedihnya api neraka, sehingga dia tidak mengambil pusing, dia cuek dengan api dunia. Jadi seakan-akan api dunia ini tidak ada apa-apa. Maka beliau ini melanjutkan sholat. Ini termasuk tingkatan tertinggi dalam ihsan. Nah, kita tinggal lihat, kita tingkatan yang mana? Tingkat 1, tingkat 2, atau tingkat yang paling tinggi? Dan pasti bukan berarti kita ini umat akhir zaman tidak mungkin untuk sampai ke tingkatnya para wali. Bisa. Orang-orang yang bersungguh-sungguh maka pasti akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan kepadanya banyak jalan. Kalau orang sungguh-sungguh mau cari khusyuk di dalam sholatnya, dalam ibadahnya, Allah akan kasih. Yang penting apa? Sungguh-sungguh. Nah, ini termasuk pembahasan tentang ihsan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjut pembahasan di sini. Beliau berkata, Imam Salim bin Sumair dan Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahumullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'il shalihin fid dharain amin. Faslun wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Pasal dan makna la ilaha illallah adalah la ma'budah, tidak ada sesembahan bihaqqin yang benar fil wujudi di dunia ini illallah, kecuali Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan ataupun Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna secara umum. Jadi kalau kita bilang la ilaha illallah itu berarti ada dua rukunnya. Kalau kata guru saya ada 3. Rukun yang pertama itu la ilaha. La ilaha artinya tidak ada Tuhan. Menafikan ataupun meniadakan. Apa yang kita nafikan yaitu Tuhan-Tuhan. Saya mau tanya, selain Allah ada nggak Tuhan? Ada Tuhan? Yang disembah ada? Ada. Ada Tuhan yang disembah? Ada. Tuhan yang disembah itu ada. Tapi yang benar itu hanyalah Allah. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha, kita membayangkan dengan hati kita, dengan pikiran kita bahwa tidak ada Tuhan. Artinya meskipun Tuhan itu disembah oleh orang, tapi itu tidak ada pada hakikat. Maka kita kosongkan pikiran kita kosongkan hati kita dari semua Tuhan yang ada di muka bumi ini. Itu rukun yang pertama. Jadi nafyun. Nafyun itu menafikan, meniadakan. Oke, ada Tuhan yang lain disembah oleh orang, tapi kita nafikan. Kita bilang itu tidak ada. Dengan akal dan hati kita. Illallah, rukun yang kedua, illallah artinya kita tetapkan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Allah. Itu rukun yang kedua. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak, yang pantas untuk disembah
untuk kita hinakan diri kita di hadapannya kecuali Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Dan ini perlu kita jelaskan apa yang menjadi sebab Allah itu menjadi Tuhan yang benar, menjadi Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Kalau kita bicara sembah ini jemaah sekalian, ibadah itu artinya menghinakan diri. Ibadah itu menghinakan diri. Buktinya apa? Mohon maaf, saat kita sholat itu dalam keadaan sujud, itu kita sangat hina. Bayangkan, kepala kita di bawah dan belakang kita di atas. Benar tidak? Itu hina sekali. Lebih daripada itu, kalau kita sholat jamaah, kalau kita di sholat pertama, teman kita di sholat kedua, mohon maaf, belakangnya kita ini di depan kepala teman kita yang di sholat kedua. Hina tidak ini? Hina. Coba sekarang ada yang berdiri kemudian ngasih belakangnya ke kepala temannya. Itu penghinaan atau tidak? Penghinaan itu. Tapi kenapa kita lakukan itu? Karena kita yakin kita itu layak untuk hina di hadapan Allah. Maka kehinaan itu kita lupakan. Itu makna dari la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak kita hinakan diri kita di hadapannya kecuali Allah. Kenapa Allah benar, berhak dan pantas untuk kita sembah? Karena Allah itu maha suci. Subhanallah. Allah itu maha suci dari segala bentuk kekurangan. Kalau ada Tuhan yang tidak punya kekurangan, berarti dia itu adalah Tuhan yang maha sempurna. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Setelah subhanallah, alhamdulillah. Maha suci Allah. Allah maha suci dari segala bentuk kekurangan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena Allah adalah Tuhan yang maha sempurna. Karena Allah maha suci dari segala kekurangan dan maha sempurna, maka la ilaha illallah. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang berhak, yang benar disembah kecuali Allah. Tapi tidak cukup sampai di situ, harus dilanjutkan. Apa itu? Allahu Akbar. Ternyata meskipun kita berusaha untuk ibadah sekuat tenaga, menghabiskan waktu kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, Allahu Akbar, Allah masih lebih besar daripada itu. Artinya ibadah kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tidak bisa membalas apa yang Allah berikan kepada kita. Ini makna dari la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kata guru saya yang ketiga. Jadi nafi, isbat, kemudian yang ketiga tartib, urutan. Jadi dalam la ilaha illallah itu harus ada urutan. Tidak boleh kita illallah la ilaha. Harus la ilaha illallah. Kita nafikan diri kita. Kita nafikan semua Tuhan dari pikiran kita, dari hati kita, dan kemudian kita tetapkan Allah sebagai Tuhan kita. Itu secara urutan. Bukan kita menetapkan Allah kemudian kita nafikan Tuhan. Karena orang yang menetapkan Allah sebagai Tuhan, dia ada kemungkinan untuk menyembah selain Allah. Jadi kita harus bersihkan dulu diri kita, kemudian kita sembah Allah. Kita harus nafikan dulu semua Tuhan, kemudian kita sembah Allah. Seperti itu urutannya. Bukan sembah Allah dulu. Jadi ibaratnya begini, kita itu kalau mau kelihatan bagus, bersih, itu apa yang kita lakukan? Kita mandi dulu atau kita berhias dulu? Mandi dulu kan, bersihkan dulu. Kalau sudah bersih baru berhias. Jangan berhias dulu padahal belum mandi. Iya kan?
mandi dulu baru berhias. La ilaha illallah. Oleh karena itu di dalam surat Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Artinya sudah menafikan yang lain. Yang lain itu tidak ada. Tidak ada tempat ibadah kecuali hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan tidak ada tempat untuk meminta pertolongan kecuali dari Allah. Ini juga termasuk makna la ilaha illallah. Bukan hanya menyembah Allah, tapi juga harus hanya meminta pertolongan kepada Allah. Ini juga maknanya. Ada kebutuhan, usahakan mintanya kepada Allah. Sebelum minta kepada yang lain, usahakan hatinya itu, pikirannya itu Allah. Butuh uang 1 juta misalnya, jangan pikiran saya mau pinjam kemana ya. Itu pikiran selanjutnya. Seharusnya kalau orang-orang yang termasuk mengucapkan la ilaha illallah secara benar itu, yang ada di pikirannya, ya Allah bantu saya untuk mendapatkan 1 juta. Habis itu baru pinjam. Nah, itu makna dari la ilaha illallah. Jangan apa-apa orang dulu. Karena Allah itu senang. Allah itu senang kalau kita banyak minta sama Allah. Kebalikan, kalau manusia kita banyak minta, marah. Manusia itu sekali, 2 kali mungkin masih senyum-senyum. Kalau sudah 3 kali biasanya mukanya udah mulai berubah. Oh, kita minta terus. Tapi kalau Allah, semakin kita minta kepada Allah, semakin senang. Semakin kita tidak minta dari Allah, Allah marah. Maka orang-orang soleh itu, para wali-wali Allah itu, kalau mereka punya hajat, bahkan hajatnya itu kecil sekali, seperti mau masak nggak ada garam, nggak punya garam, mereka doa, ya Allah minta garam, ya Allah apa? Minta garam. Dan itu tidak menghina Allah, Allah senang. Semakin diminta dari Allah, semakin senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga termasuk makna dari la ilaha illallah. Semua urusan kita nomor 1 dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kemudian juga termasuk rahasia. Ini disebutkan oleh para ulama. Rahasia la ilaha illallah. Kenapa bukan kalimat yang lain? Kenapa harus la ilaha illallah? Orang itu tidak mungkin masuk surga kecuali dengan la ilaha. Orang itu husnul khotimah dengan mengucapkan la ilaha. Kenapa harus la ilaha illallah? Bukan subhanallah, bukan alhamdulillah. Kenapa afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah? Sebaik-baik zikir ketahuilah adalah la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, tidak ada zikir yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Kenapa? Kenapa la ilaha illallah ini menjadi begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita jamaah sekalian kalau mau masuk surga itu harus bawa kartu. Kartunya tulisannya la ilaha illallah. Nanti sama malaikat Ridwan, penjaga pintu surga, diperlihatkan, saya punya kartu la ilaha illallah. Nah, dapat kartunya, silahkan masuk. Kok begitu agung ini kalimat ini? Kenapa bukan kalimat yang lain? Kata para ulama, ada 2 alasannya. Yang pertama, katanya la ilaha illallah ini adalah kalimat ikhlas. Zikir yang paling ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena huruf-hurufnya berasal dari dalam. Huruf-hurufnya berasal dari dalam. Kita mungkin sudah belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu kan kita mempelajari makhorijul huruf, tempat-tempat huruf itu keluar. Huruf itu kalau kita bagi bisa jadi 2 secara umum. Ada huruf bibir, ada huruf dalam. Huruf bibir itu bisa kita sebutkan waw, huruf waw, huruf la, huruf mim, huruf fa, huruf ba. Ini huruf-huruf bibir.
Selain itu huruf-huruf dalam. Jadi selain 4 huruf ini, huruf-huruf dalam. Jadi huruf bibir saya sebutkan lagi. Mim, ba, waw, sama ba, mim, waw, fa. 4 huruf. Ini huruf bibir. Kata para ulama, la ilaha illallah, huruf-hurufnya semuanya huruf dalam. Tidak ada huruf bibir. Coba jenengan cari semua zikir. Coba cari zikir-zikir yang tidak ada huruf bibir selain la ilaha illallah. Subhanallah ada huruf bibir? Ada ba. Alhamdulillah ada huruf bibir? Ada mim. Allahu Akbar ada huruf bibir? Ada ba. Rata-rata zikir-zikir itu ada huruf bibir, kecuali la ilaha illallah, semuanya huruf dalam, menandakan bahwa kalimat ini benar-benar keluar dari hati. Maka ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak gampang. Orang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu tidak gampang. Karena apa? Benar-benar keluar dari dalam hatinya. Kalau istilah kita apa? Kalau orang bicara itu hanya pakai bibir, katanya ini hanya bibirnya, mulutnya aja ini, bibir yang manis, iya kan? Bibir itu bisa berbohong, tapi kalau hati tidak. Maka ini kalimat ini la ilaha illallah disebut dengan kalimat ikhlas karena keluar dari dalam hati. Dan juga kenapa dinamakan kalimat ikhlas? Karena orang itu bisa ikhlas, bisa benar-benar ikhlas di dalam berzikir ketika dia berzikir dengan la ilaha illallah. Kata ulama begini, karena kalimat ini tidak mengandung huruf-huruf bibir, maka dia bisa berzikir tanpa harus menggerakkan bibir. Ya, subhanallah, bibirnya gerak. Subhanallah. Tapi kalau la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tanpa menggerakkan bibir bisa. Maka kalau kita lagi duduk dengan teman-teman, bisa zikir la ilaha illallah tanpa diketahui kita sedang zikir. Kita diam, la ilaha illallah. Iya kan, nggak kelihatan. Maka orang itu bisa ikhlas, kata para ulama, dengan zikir la ilaha illallah. Bihaitsu la yasma'u jalisul dzakir. Orang yang duduk di sampingnya tidak dengar kalau dia berzikir la ilaha illallah. Yang penting jangan dikeraskan. Kalau dikeraskan ya ketahuan kalau dikeraskan. Tapi kalau dia ingin menyimpan zikirnya bisa dengan la ilaha illallah. Ini bisa dipraktekkan. Karena para wali-wali itu paling senang dengan zikir la ilaha illallah. Karena itu alasan. Jadi dalam aktivitas dengan orang ngumpul jagongan itu bisa zikir tanpa diketahui dia sedang zikir. Ini luar biasa para ulama. Kemudian alasan yang kedua, karena la ilaha illallah ini adalah kalimat yang tidak mengandung huruf titik. Huruf-hurufnya itu tidak mengandung titik. Kalau kita perhatikan, la ilaha illallah itu tidak punya titik. Menandakan apa? Benar-benar melepaskan diri dan menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu. Itu dua alasan kenapa la ilaha illallah begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya rahasia-rahasia, makna-makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa fadilah dari la ilaha illallah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa di penghujung umurnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga.
Kemudian juga termasuk fadilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan, begitu juga para nabi sebelumku, ialah la ilaha illallah. Maka kita harus sepakat bahwa tidak ada kalimat zikir yang lebih afdal daripada la ilaha illallah. Tidak ada kalimat zikir yang lebih afdal daripada la ilaha illallah. Begitu kita perbanyak untuk mengucapkan, untuk bikin wirid la ilaha illallah, ditahlil, kita hadir, kita istilahnya zikir tahlil la ilaha illallah, dan berusaha mengucapkan la ilaha illallah dan menghadirkan makna la ilaha illallah. Karena orang kalau berzikir tapi hatinya lalai, itu manfaatnya ada cuma sedikit. Berbeda kalau orang zikir tapi hatinya hadir, dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya juga mengucapkan la ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, pikirannya motor saya aman tidak. Jadi yang di hati beda dengan yang di lisan. Ini ada manfaatnya, zikir la ilaha illallah tetap ada manfaat, cuma sedikit. Tapi yang paling bagus itu lisannya berzikir, hatinya juga ikut berzikir. Nah, ini termasuk fadilah dari la ilaha illallah, dan termasuk juga fadilah duniawi. Ini tadi fadilah akhirat. Fadilah akhirat. Kalau berurusan dengan akhirat itu, orang yang banyak dosa itu bisa terhapus dosanya dengan la ilaha illallah. Pernah ditanya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Talqin itu ada dua. Talqin saat sakaratul maut, orang yang sudah nazak, sudah sakaratul maut, kita bimbing la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya bisa mengucapkan. Begitu juga setelah dikuburkan, kita talqin, kita istilahnya tuntun supaya dia almarhum ataupun almarhumah bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Jadi talqin itu ada dua. Disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin ya, orang-orang yang meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Fa innaha ahdamudz dzunub, fa innaha yahdimudz dzunub. Karena kalimat ini akan meruntuhkan dosa-dosa. Orang yang banyak dosa, kita banyak dosa, kita bikin maksiat, selain beristighfar, banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah dosa-dosa kita runtuh dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum saya tutup, ini ada fadilah-fadilah lain yang berkenaan dengan urusan dunia. Apa itu? Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita amalkan ini. Kita ini kan hidup di dunia, pasti banyak masalah dunia. Maka ya kita kasih juga amalan dunia. Apa fadilah la ilaha illallah untuk urusan dunia? Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang artinya barang siapa yang punya masalah, barang siapa yang punya masalah, maka carilah tempat dia menyendiri. Untuk istilahnya khulwah, dia di kamar sendiri, pokoknya tidak ada orang. Carilah tempat dia menyendiri, kemudian mulailah berzikir la ilaha illallah hatta yat'aba, sampai capek, sampai istilahnya tulang rahang ini udah pegel. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Punya hajat, kata Nabi, cari tempat kosong, kemudian zikir la ilaha illallah sampai capek. Tuddo hajatuhu biiznillah, insyaallah hajat-hajatnya qabul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya
sesuatu yang mendesak, amalkan ini. Cari tempat menyendiri, tidak ada orang, kita zikir la ilaha illallah. Karena ini petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Kita yakin Nabi yang Nabi ucapkan itu. Kemudian juga termasuk amalan la ilaha illallah yang diajarkan oleh para ulama. Ketika orang itu sakit kepala, ini sakit kepala banyak alasannya. Karena sakit mungkin ya sakit, kemudian sakit kepala, atau dalam urusan dunia, mumet, iya. Kalau ini dagangan kok nggak laku, atau misalnya ada urusan, ada masalah, kok anak saya kayak gini, kok orang ini kayak gini sama lain. Pokoknya dia mumet. Diajarkan oleh para ulama berzikir la ilaha illallah sebanyak 165 kali ketika pusing. Dan alhamdulillah saya sudah pernah amalkan. Ini sebagai istilahnya membuktikan bahwa ini mujarab, pusing saya, migran, setengah kepala. Minum apapun nggak bisa, minum ini, panadol semuanya saya minum nggak bisa. Akhirnya karena ingat ini ada amalan ulama, mengucapkan la ilaha illallah 165 kali. Cari tempat sendiri, mulai la ilaha illallah 165 kali, hilang, subhanallah, hilang. Biidznillah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau apalagi masa-masa corona begini kan umat banyak ya. Jadi ini insya Allah diamalkan 165 kali. Kemudian juga termasuk ini terakhir insya Allah, mengucapkan la ilaha illallah al-hannanul mannan Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah al-hannanul mannan Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah al-hannanul mannan Muhammadun Rasulullah. Ini kalau kita sakit banyak dibaca. Ya, banyak dibaca. Apalagi sakit demam. Man asobahul ummah, barang siapa yang kena penyakit demam, banyak baca ini kata para ulama. Yushfa bi'idznillah, insyaallah sembuh. Apalagi kan dari tanda-tanda corona ini kan demam. Takut ini corona atau apa ini? Diamalkan, insyaallah sehat. Insyaallah sehat semuanya. Amin. La ilaha illallah al-hannanul mannan Muhammadun Rasulullah. Dan para ulama kalau menulis amalan-amalan di kitab itu berarti sudah diijazahkan, ijazah secara umum. Jadi kita insya Allah terima ini sebagai ijazah dari para ulama kita, dari guru-guru kita, qabilna ijazah. Jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan manfaat dan bisa kita amalkan ilmu-ilmu ini dengan ikhlas dan istiqomah. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu bertambah keimanan kita, bertambah keislaman kita, bertambah ihsan kita, dan juga bertambah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Hajat dunia, hajat akhirat, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijahin Nabi wa alin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.